Seluruh jemaat diundang bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat masih dalam keadaan berdiri, kita akan menyalakan lilin Natal, lilin Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan lilin Natal, kita nyalakan. Pembacaan bersahut-sahutan. Saudara terkasih, hari ini kita menyambut bayi Kristus, penggenapan sukacita kita. Sebagaimana kita proklamirkan bersama Nabi Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita menyalakan lilin Natal ini sebagai tanda kedatangan Yesus Kristus untuk tinggal bersama dengan kita, untuk hidup di sekitar lingkungan kita yang rentan, dan sebagai seorang manusia yang rentan. Semoga terang Kristus menghangatkan hati kita dan menerangi jalan kita saat kita menyatakan sukacita keselamatan Tuhan kemanapun kita pergi.
Jemaat disilakan duduk kembali. Bayi kudus telah lahir di kota Bethlehem. Mari, puji dan sembah Dia. Kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 100 ayat 1 sampai 3, Kota Kecil Bethlehem. Nyanyikan ayat yang ketiga. Kita berdoa. Ya Allah, di malam Natal ini, kami merayakan peristiwa utama dalam sejarah umat manusia. Perayaan akan kelahiran Yesus yang penuh dengan sukacita. Namun ya Tuhan, di tengah sukacita dan perayaan ini, ajarlah kami lewat ibadah ini untuk terus mengingat betapa pentingnya makna kelahiran Kristus bagi kami, bahwa Allah telah menjadi manusia dan berdiam di antara kami, dan bahwa Natal bukanlah tentang kami, tetapi Natal adalah tentang Yesus,
Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, berhentilah sejenak dengar berita suka, bahwa Raja Damai telah datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan lewat pujian dari KPPK nomor 105 ayat 1-3, di malam sunyi nan cerah. Musik memuji Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Dunia kan selalu berubah, membuatku gundah. Namun hari yang mulia pasti akan tiba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakan litani Natal secara bersahut-sahutan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya kita bersama. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyalakan lilin Natal. Kepada petugas penyalaan lilin yang kami panggil, diundang untuk maju ke depan. Yang pertama, pimpinan jemaat, Pendeta Abdi Saragi. Yang kedua, lay leader Bapak Kosman Tambun. Yang ketiga, mewakili panitia Natal, Ibu Vera Sitanggap. Mewakili P2MI, Bapak Sahat Saragi. Mewakili PWMI, Ibu Ruth Aspariantina. Mewakili P3MI dan PRMI, Saudari Yolanda Tampu Bolon. Mewakili Sekolah Minggu, anak Ken Joshua. Sambil lilin dinyalakan, kita bernyanyi dari KPPK nomor 113 ayat 1 sampai dengan 3. Malam Kudus. Jemaat diundang bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua
Musik memuji Tuhan. Menyanyikan ayat yang ketiga. Malam kudus, sunyi senyap, murnian dan berkah, tercermin bagi kami di wajah-Mu yang anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan lewat persembahan pujian dari P3MI dan PRMI. Kepada P3MI dan PRMI, disilakan.
Terpujilah Tuhan atas pujian dari P3MI dan juga PRMI. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkannya dan kepada petugas persembahan diundang untuk maju ke depan. Nats persembahan terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami datang membawa persembahan yang adalah berkat Tuhan bagi kami. Kami berdoa kiranya persembahan ini dapat dikelola dan digunakan seturut dengan kehendak Tuhan, dan agar firman Tuhan terus diberitakan dan tumbuh lewat pelayanan gereja kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 91 ayat 1-3, dengar malak memuji. Persembahan
Karena cinta, Allah mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Saat ini, mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat pujian Karena Cinta. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Kembali kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Malam kudus, bintang pertanda. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau turun ke dunia. Karena cinta Jemaat diundang bangkit kau berdiri. turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Telah tiba. Di malam Natal ini ya Tuhan, patutlah kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih-Mu yang besar dan terbukti atas hidup kami. Ketika Kristus datang dan lahir ke dalam dunia menjadi juru selamat kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya berbicara kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami betapa besar kasih-Mu atas kami, dan juga meresponi kasih yang daripada Engkau dengan juga memberikan kasih kami, hidup kami, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami mau mendengarkannya dan memperdengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang kedua. Kita membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7.
Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang pertama, kemudian jemaat sekalian membaca ayat yang kedua, dan nanti pada ayat yang ke-7 kita akan membacanya bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat membaca yang kedua, dan ayat ke-7 kita baca bersama-sama. Di bawah judul perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh bumi. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Bersama-sama, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu memberikannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan di malam ibadah malam penghayatan Natal hari ini adalah bukan cinta biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang cinta, saya meyakini bahwa setiap orang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bahkan sudah tua sekalipun pasti ingin dicintai ya Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tidak ingin dicintai, baik itu dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh orang tuanya, oleh saudaranya, bahkan juga oleh pasangannya. Tiap-tiap orang pasti ingin dicintai. Bahkan untuk mendapatkan cinta, seseorang bisa melakukan apa saja. Apalagi kalau masih muda ya, darah muda masih begitu membara, apa saja bisa dilakukan. Sampai kepada hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan hal-hal yang tidak baik sekalipun. Contohnya, karena cinta seringkali kemudian anak-anak melawan orang tua. Ya, sudah dibilang nanti kalau pergi pulanglah paling lama jam 9, tapi molor-molor sedikit, bohong-bohong sedikit. Melakukan apapun untuk mendapatkan cinta, melakukan hal-hal bahkan di luar nalar sekalipun. Bapak Ibu, lalu seiring berjalan waktu kemudian semakin bertambah usia baru kita kemudian mulai merenung ya. Kenapa dulu saya waktu muda bucin sekali? Kenapa saya dulu waktu muda kok membuang semua masa muda saya demi cinta? Kita baru kemudian menyadari ya ternyata ada hal-hal yang lebih penting. Ada hal-hal yang lebih berguna, ada hal-hal yang lebih bermakna daripada sekedar menghabiskan atau mengejar cinta yang sesaat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang cinta, biasanya orang juga akan ekspresinya bahagia. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang muda yang jatuh cinta, biasanya mukanya berbunga-bunga, wajahnya berseri-seri ya. Berseri-seri, kenapa? Karena sedang jatuh cinta. Rona wajahnya berbeda dibandingkan orang yang tidak sedang jatuh cinta. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu yang sudah menikah lebih dari 10 tahun masih berseri-seri enggak wajahnya kalau ketemu suami atau ketemu istri? Atau udah biasa aja? Sudah biasa aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang cinta, apalagi ketika barunya jatuh cinta, biasanya orang akan senang ya. Terus diceritakan momen-momen bahagia itu, dikenang, diingat terus. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata cinta itu tidak selalu berakhir manis. Ada beberapa kisah cinta yang kemudian berakhir tragis ya, yang berakhir menyedihkan, yang berakhir dengan air mata, tidak happy ending, ada juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Injil Lukas, pasalnya yang kedua secara khusus ya, ayat yang pertama sampai ke-7 ini cerita tentang kelahiran Kristus. Kita melihat bahwa ada sebuah cinta yang besar yang ditunjukkan oleh Allah kepada manusia. Ada sebuah cinta yang besar yang ditunjukkan oleh Allah kepada saya dan Bapak Ibu. Lukas menceritakan tentang kisah kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia yang mengambil rupa sebagai manusia. Melewati proses kelahiran yang dialami juga oleh manusia biasa ya. Hamil, lalu kemudian mengandung 9 bulan, kemudian lahir ya, lewat proses persalinan dari
rahim seorang wanita. Yesus mengalami hal yang sama ketika dia mengambil rupa sebagai manusia. Dan kelahiran Kristus ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menjadi tanda bahwa Allah itu serius mengasihi manusia. Jadi Allah tidak hanya katakan bahwa dia mengasihi kita, bahwa dia mengasihi saya dan Bapak Ibu, tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga dinyatakan dalam action, dalam sebuah tindakan, dalam sebuah perbuatan, keputusan, yaitu kehadirannya ke dunia mengambil rupa manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kelahiran dalam Injil Lukas ini dicatatkan bagaimana ya Kristus lahir dengan cara yang sederhana. Memang kalau kita baca dalam Alkitab, Bapak Ibu, di Matius pun juga diceritakan ya. Kemudian di Markus hanya ada sedikit, lalu kemudian di Lukas dan Yohanes tidak terlalu jelas ya. Peristiwa bagaimana malaikat menjumpai Maria sampai kepada mengandung lalu kemudian melahirkan. Lukas menceritakannya dengan ringkas dan juga sederhana. Maria yang mengandung itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpaksa dalam kondisi kehamilannya pada waktu itu, di kisah ini dituliskan dia harus kembali pulang ke Bethlehem untuk mendaftarkan dirinya dan juga Yusuf tunangannya, karena pada waktu itu ada sensus besar-besaran yang dilakukan oleh Kaisar Agustus, pemerintahan Romawi pada waktu itu. Ini adalah sebuah sejarah karena sudah lama sekali tidak diadakan, lalu kemudian diadakan, sehingga orang kemudian harus pulang kampung ya. Seperti kita ya, saya melihat di sini ada banyak kursi-kursi yang kosong, ada beberapa jemaat-jemaat kita yang pulang kampung ya, kembali untuk ke kampung halaman, berjumpa dengan keluarga, tapi tidak untuk sensus. Kalau Maria dan Yusuf ini, dia harus kembali ke Bethlehem karena mereka memang dari sana untuk mendaftarkan dirinya karena pada waktu itu sedang sensus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Karena dalam kitab Mika pasalnya yang kelima ayat yang pertama dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jauh sebelum kisah Lukas ini dituliskan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama, nabi-nabi telah menubuatkan bahwa akan datang seorang Mesias, akan datang Yesus Kristus Juru Selamat manusia yang lahir di Bethlehem. Padahal waktu itu Maria tidak sedang di Bethlehem. Tetapi dalam penentuan Tuhan, Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga ketika pada waktu itu Tuhan menggunakan pemerintahan Kaisar Agustus mengadakan sensus sehingga kemudian Maria dan Yusuf kembali ke Bethlehem dan mendaftarkan dirinya, dan pada waktu itu kondisi Maria sedang hamil tua, menantikan persalinan. Cara ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya bagi manusia yang sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya dari sejak zaman perjanjian lama. Dipakai Tuhan untuk membuat Kristus, membuat Yesus lahir di Bethlehem. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat kondisi ini kita kemudian menyadari bahwa apapun situasi dunia ini ternyata tidak membuat Allah kesulitan untuk menggenapi rencananya. Apapun kondisi dan situasi dunia ini tidak menjadi kesulitan bagi Allah untuk menyatakan kehendaknya, rancangannya bagi manusia, ataupun tidak menjadi penghalang bagi Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Tidak kehilangan akal Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya. Ketika Dia menciptakan manusia dengan sungguh amat baik ya, Dia lihat semuanya ini baik, Dia lihat semuanya ini indah. Lalu kemudian jatuh ke dalam dosa, Allah kemudian tidak kehilangan akal untuk tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Walaupun membutuhkan beberapa waktu lamanya. Hingga pada waktu Tuhan yang indah, di mana kemudian Kristus Yesus ya lahir ke dunia. Mengambil rupa sebagai seorang manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh berdaulat atas semua hal yang ada di bawah kolong langit ini. Nampaknya menurut kita sepertinya sudah gagal. Nampaknya menurut kita sepertinya tidak mungkin. Tetapi ternyata Tuhan masih terus bekerja untuk menggenapi
rencana karyanya untuk menunjukkan kasihnya kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu. Allah memakai pemerintahan Kaisar Agustus untuk menggenapi rancangannya agar Kristus Sang Mesias dapat lahir di Bethlehem, kota Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik juga dalam kisah ini adalah pada waktu itu Maria sedang dalam kondisi yang tidak mudah Bapak Ibu, yaitu dia sedang hamil tua. Mendengar ketika Maria didatangi oleh malaikat dan diberitahu bahwa dia akan mengandung, itu saja sudah membuat perasaan campur aduk ya. Membutuhkan ketaatan yang ekstra untuk bisa menerima bahwa dalam kondisi belum menikah sudah harus mengandung. Bahkan kalau kita baca di dalam perikop kita tadi, masih bertunangan, tapi sudah tiba waktu bagi Maria untuk bersalin. Membutuhkan sebuah ketaatan yang luar biasa. Dan lebih lagi ternyata perjalanannya tidak mudah. Untuk kemudian melahirkan Yesus Kristus membutuhkan juga perjuangan yang ekstra. Pada waktu itu dalam kondisi hamil tua, dia harus tetap menunjukkan ketaatannya Maria ya untuk pergi ke Bethlehem, tentu dengan kondisi yang sulit ya Bapak Ibu. Tidak ada transportasi umum yang biasa kita pakai seperti sekarang ini. Dia harus menempuh perjalanan sekitar 100 km untuk sampai di Bethlehem dengan kondisi yang sulit fisiknya maupun medan perjalanannya. Tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bisa membayangkan ya, kalau ibu-ibu yang pernah mengandung bisa bayangkan, jalan aja kadang kalau udah hamil tua itu jalan aja rasanya udah mau sesak napas ya. Rasanya kalau jalan itu udah berebut napasnya. Apalagi kalau harus menempuh perjalanan yang jauh, wah sudah gak bisa lagi dibayangkan. Tetapi Maria dan Yusuf tidak bisa mengelak keadaan ini, mereka tetap mengambil tindakan yaitu pergi ke Bethlehem. Dan sesampainya di Bethlehem, benar saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Yang membuat sedih adalah ketika dalam kondisi sedang bepergian mau bersalin. Kalau sekarang Bapak Ibu hamil lalu kemudian tiba-tiba mau melahirkan, masih bisa kita larikan ke rumah sakit ya. Pergi ke IGD masih bisa berlaku BPJS-nya. Tapi waktu itu kan tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam kondisi yang sulit, Alkitab mencatat bahwasannya dia pergi dan pada waktu tidak ada tempat. Karena semua orang sedang kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk mendaftarkan diri karena kondisi sensus yang pada waktu itu sedang terjadi. Sehingga jumlah orangnya yang biasanya di Bethlehem tidak seramai itu menjadi sangat ramai. Karena dipenuhi oleh orang-orang yang merantau kembali ke kampung halaman. Dan dalam kondisi yang demikian, Yesus dan juga Maria harus mencari tempat untuk berhenti. Dan Maria harus bersalin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria melahirkan bayi Yesus dalam keterbatasan dan juga dalam kesederhanaan. Terbatas karena dia harus melahirkan dalam situasi yang pada waktu itu sedang ramai sekali, yaitu sensus, dan di mana ada banyak orang kembali ke kampung halamannya masing-masing yang membuat tempat-tempat untuk menginap, kamar-kamar penuh. Tidak ada tempat yang layak yang tersisa untuk Maria dan Yusuf karena tiap-tiap orang telah mengambil kamar terbaik untuk dirinya sendiri. Kamar-kamar yang ada di rumah-rumah telah penuh. Tidak ada tempat yang layak yang tersisa untuk Maria bersalin. Dan hanya ada pada waktu itu tempat yang tidak layak. Dalam Alkitab dituliskan kandang ya. Tempat yang sebenarnya bukan untuk manusia lah. Apalagi untuk melahirkan. Tetapi memang itulah Allah merancang sedemikian rupa supaya ketika dia mengambil rupa menjadi manusia, Yesus Kristus tidak dalam kondisi kemegahan. Tidak membawa embel-embel dia adalah raja yang harus di tempat yang nyaman, yang indah, yang bersih, yang berkelas.
Tidak harus dalam kondisi yang mewah, tapi dalam kesederhanaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini orang Kristen mulai kehilangan pemaknaan bahwa Natal itu adalah bicara tentang kesederhanaan. Natal itu adalah bagaimana Kristus itu hadir dan menunjukkan Dia yang raja saja. Dia tinggalkan semua kemegahan dan kebesarannya dan mengambil rupa sebagai manusia lahir di tempat yang hina. Jangankan lahir di tempat yang hina Bapak Ibu, matinya pun di tempat yang hina. Di mana Bapak Ibu? Golgota. Tempat penjahat kelas kakap disalibkan dengan mati dengan cara yang hina. Dan kemudian dia ada di Golgota. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehinaan ini yang ditunjukkan bukanlah karena dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang layak dan pantas baginya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah simbol kerendah hatiannya. Bahwasannya dia membuka dirinya dan berkata, semua orang bisa datang kepadaku. Semua orang bisa mengunjungi aku. Semua orang bisa datang kepadaku. Siapapun dan bagaimanapun keadaannya. Karena yang hina sekalipun telah aku alami. Telah aku tanggung, telah aku ambil. Maka siapapun tidak ada yang boleh merasa hina sehingga kemudian menjadi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Seorang pun tidak ada yang boleh merasa rendah dan kemudian menjadi alasan untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena yang hina dan rendah telah diambil oleh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang menjadi manusia, dia raja di atas segala raja, datang bukan dengan kebesaran dan juga kemuliaan, tapi dengan kerendah hatian, bahkan kehinaan. Bukan di Yerusalem, sebuah ibu kota yang besar, tetapi di Bethlehem, sebuah kota kecil yang tidak masuk hitungan. Bukan pula di istana yang megah, di tempat orang-orang Romawi yang megah, tetapi di kandang yang hina. Bukan pula kemudian lahir berbalutkan jubah maha indah, kain ungu yang mahal, tetapi dengan kain lampin. Bukan di atas kasur yang empuk, merek terkenal, tetapi di dalam palungan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan sebuah kesederhanaan. Sebuah kerendah hatian Kristus. Sehingga Bapak Ibu kemudian kita menyadari bahwa ternyata kita ada sebagaimana kita ada hari ini hanya karena Kristus. Semua yang kita punya sehingga kita bisa seperti sekarang ini hanya karena Kristus. Hanya karena dia yang sudah lahir mengambil tempat yang hina dan dia yang mati dengan cara yang hina. Kita bisa hidup dan kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi ini membuat siapa saja kemudian melihat bahwasannya tidak ada sebenarnya yang menjadi penghalang, tidak ada yang menjadi alasan untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu hina di pandangan Yesus. Tidak ada orang yang terlalu rendah sehingga sepertinya tidak layak untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu bahkan dalam kondisi keberdosaan sekalipun dia datang menghampiri kita dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kondisi apa lagi yang paling hina Bapak Ibu? Selain daripada keberdosaan kita ya. Tapi dia datang menjumpai kita dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Yang lebih dahulu memberikan sesuatu kepada kita. Maka betullah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Bukan karena pemberian kita, bukan karena semua hal yang kita lakukan kepada Tuhan, lalu Tuhan mau datang bagi kita. Lalu Tuhan mau mati bagi kita. Tapi bahkan ketika kita tidak melakukan sesuatu yang baik sekalipun, dalam keberdosaan sekalipun, dia datang bagi kita dan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kristus lahir menjadi juru selamat semua orang dengan berbagai situasi, berbagai keadaan dan status sosial. Seringkali ketika ditanya kenapa tidak mau datang, ya malulah, saya ini orang berdosa, baru-baru ini kami jatuh ke dalam dosa, keluarga kami terkena skandal dan lain sebagainya, tidak mau datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Kristus lahir, maka kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita apapun keadaan kita, apapun kehinaan kita, situasi kita, Dia mau datang, Dia mau mengasihi kita, Dia mau menyelamatkan kita, Dia mau memeluk kita, merangkul kita, dan menuntun kita kepada rencana dan kehendaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita, saya dan Bapak Ibu Saudara amat dikasihi dan disayangi oleh Allah. Sekalipun mungkin Bapak Ibu kita pernah punya latar belakang, ya saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana latar belakang kisah percintaan kita, ya baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, ya mungkin ada anak yang merasa sepertinya kasih sayang dari orang tua kurang, atau mungkin ada para suami atau para istri merasa tidak cukup dicintai oleh pasangannya, atau mungkin ada orang tua yang merasa setelah anaknya dibesarkan dengan penuh kasih sayang, lalu setelah dia menjadi besar dan sukses tidak membalas kasih sayang itu, ya yang dulu pernah diberikan dengan sepenuh hati. Apapun itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita merasa kasih dari manusia kurang, tapi ingatlah bahwa ada Allah yang amat mengasihi kita. Ada Allah yang amat mencintai kita dan selalu menerima kita apa adanya. Dan selalu menunjukkan kasih-Nya tanpa syarat kepada kita. Memberikan yang terbaik kepada kita. Sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa, manusia dikatakan telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dalam kondisi keberdosaan itu, melalui kelahirannya dan kematiannya, kita beroleh hidup yang kekal. Dalam kondisi yang dialaminya, membuat kita kemudian melihat terangnya yang menuntun kita kepada hidup yang berkenan kepadanya. Bahwa semua hal yang dilakukannya kepada kita adalah untuk membuat kita menyadari bahwa hidup kita ini amatlah berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu Kristus telah menunjukkan cintanya kepada kita. Apa yang telah kita perbuat baginya? Bapak Ibu, saya rasa mungkin ada di kehidupan nyata, tapi paling sering adalah di drama-drama Korea. Ketika seorang pria menunjukkan rasa ketertarikannya kepada wanita, lalu wanita itu tidak balas, dia terus kejar, sampai akhirnya wanita itu luluh. Ya mungkin di kehidupan nyata juga ada seperti itu ya. Tapi kebanyakan orang Bapak Ibu kalau menunjukkan cintanya lalu tapi tidak dibalas, lama-lama ada juga yang merasa lelah ya. Udahlah, udah lama kali aku kejar-kejar dia, gak terbuka hatinya, aku pun semakin bertambah tua, udahlah aku cari aja yang lain. Mulai merasa lelah ya. Lalu orang tua mungkin bilang, bukalah matamu nak, bukan dia aja perempuan satu-satunya di dunia ini nak, masih ada si A, si B, si C, gitu ya. Jangan bucin kali lah, carilah yang lain. Jangan itu aja. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, menunjukkan cintanya kepada kita, sekalipun kadang-kadang kita memalingkan wajah kita, bahkan mungkin menepis cintanya dengan melakukan perbuatan yang tidak dikehendakinya, dengan menunjukkan pemberontakan, dengan tidak tunduk dan taat kepadanya. Tapi Allah tidak pernah memalingkan wajahnya pada kita. Dia terus mengasihi kita. Dia terus berusaha bagaimana saya dan saudara terus boleh hidup dalam kasih-Nya, boleh hidup berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kasih Yesus tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita selama ini? Sudahkah saya dan Bapak Ibu hidup benar-benar mengasihi Tuhan?
Sudahkah apa yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Kalau ditanya ya ada lagu itu ya Bapak Ibu ya, aku mengasihi Engkau Yesus, sebenarnya lagu itu berat kali Bapak Ibu. Ya, lagu itu bilang kan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Apa buktinya? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Saya kalau ada lagu itu mau pengantar firman Tuhan, saya merasa ini ya diingatkan. Katanya ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam mungkin pada beberapa orang tidak sulit ya. Ya bangun pagi, duduk, doa, baca firman Tuhan gitu ya. Tapi kemudian melakukannya itu membutuhkan tindakan ekstra, ketaatan ekstra. Hari itu kebetulan baca firman Tuhan, ampunilah musuhmu. Hari ini lewat musuh kita, aduh, susah kali rasanya. Ya. Hari ini firman Tuhan bilang penguasaan diri ya, menguasai diri. Tapi ngelihat pagi-pagi lihat suami kelakuan seperti itu, anak kelakuan seperti itu, rasanya mulut ini nggak bisa ditahan. Emosi ini nggak bisa ditahan. Pagi-pagi membaca renungan lemah lembut, penuh belas kasihan. Lalu pulang-pulang dari kantor karena banyak pekerjaan, lihat istri seperti itu, anak seperti itu, udah mau marah aja, udah mau main tangan, susah melakukannya. Bapak Ibu, apa yang telah kita perbuat bagi Allah sebagai bukti cinta kita kepadanya? Sejauh apa kita berjuang untuk menunjukkan kasih kita kepadanya? Sudahkah hidup ini kita jalani dengan benar hanya untuk menyenangkan hatinya? Lalu lagu itu diteruskan ya, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Wah, itulah ending dari lagu kata aku mengasihi Engkau Yesus. Di ujung tahun ini Bapak Ibu, bagaimana hidup kita jalani sebagai bentuk bahwa kita mengasihi Tuhan. Dia Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan cinta biasa Bapak Ibu, yang hari ini membara-bara lalu besok redup. Atau yang hanya di perkataan manis tapi tidak ada tindakan. Yesus melakukan dengan seluruh yang terbaik untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana kita meresponi kasih yang besar itu? Sebagian orang-orang biasanya suka bilang gini, kenapa kau gak mau lagi sama dia? Iya terlalu baik dia sama aku. Ada yang pernah gitu Bapak Ibu? Pernah putus sama pacar atau anak-anak muda putus, kenapa kau putus? Iya baik kali dia sama aku, aduh gak sanggup aku. Jangan gitu dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Baik kali Tuhan sama kita, jangan kita bilang baik kali Tuhan sama aku, gak sanggup aku sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari lihat hidup kita. Atau masihkah kita sampai hari ini berkutat terus dalam kesenangan diri sendiri dan mengabaikan perintahnya? Sekarang yang penting senang, nanti tobatnya. Tunggu udah umur sekian, tunggu udah mulai sakit-sakitan baru tobat. Atau udah mau komitmen ini ya, mulai hari ini saya mau berubah, lalu besok kumat lagi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa Allah memakai apa saja dan siapa saja untuk menggenapi rencananya dan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita juga belajar bahwa kelahirannya di tempat yang hina itu menunjukkan kerendah hatiannya yang menyadarkan kita bahwa semua hal yang kita peroleh saat ini hingga hari ini adalah karena pemberiannya. Tidak ada yang perlu disombongkan. Kita belajar juga bahwa diperlukan sebuah ketaatan kepada Tuhan agar karya dan juga rancangannya terjadi atas saya dan Bapak Ibu seperti yang telah dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Dan kita juga belajar bagaimana kita menjadikan hati kita sebagai palungan yang layak bagi Kristus lahir. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cinta yang telah ditunjukkan Allah kepada kita membuat kita berani untuk mengambil komitmen, memperbarui hidup kita, dan membuat kita untuk berani menjalani hidup dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah dan juga kepada sesama. 2024 sudah mau berakhir, selesailah ini semua. Tanamkan pada diri sendiri. Nanti kalau Tuhan kasih kesempatan untuk memasuki 2025, saya harus jalani dengan lebih lagi mengasihi
Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi juga dalam tindakan. Tuhan yang telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yang memampukan kita juga untuk dapat mengasihinya. Mari terus belajar untuk hidup dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu. Ingatlah, Dia lahir ke dunia bukan karena kurang kerjaan, tapi karena Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, agar tidak seorang pun yang percaya kepadanya binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kasih kita makin hari makin besar kepada Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Ya Bapa yang berkasihan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar atas kami. Kehadiran-Mu, kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia, menyadarkan kami bahwa kami amat berharga dan amat dikasihi oleh Allah. Tuhan, sebagai orang yang dikasihi, harusnya pun kami juga berani untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan lewat kehidupan kami. Bagaimana kami menjalani hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kami menjalani hidup kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan kekuatan sendiri kami tidak mampu. Tetapi karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kasih yang sempurna itu kepada kami, maka kami pun juga pasti bisa mengasihi Tuhan. Tuhan, biarlah di momen Natal ini kami kembali mengingat betapa besar cinta-Mu atas kami ya Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan, dengan perbuatan baik sekalipun kami tidak dapat membalasnya. Tetapi sebagai respon daripada kasih yang telah kami terima, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk mengasihi Tuhan sekuat tenaga kami, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan kepada-Mu untuk seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari malam ini sampai ibadah Natal besok, malam tutup tahun dan juga tahun baru ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati agar seluruh rangkaian ibadah boleh berjalan dengan baik. Terlebih setiap firman Tuhan yang disampaikan membuat kami untuk boleh terus hidup fokus kepada Tuhan, boleh menjalani hidup hari demi hari semakin berkenan kepada Tuhan. Engkau kiranya memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian. Tuhan berikan kesehatan, bahkan memberikan keamanan, menjauhkan dari segala mara bahaya, orang-orang jahat, bahkan bencana alam. Tuhan melindungi agar kami semua boleh terus beroleh sukacita, menikmati indahnya Natal, dan juga mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Kami mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk seluruh jemaat kami, agar kami Tuhan hari demi hari semakin boleh memaknai Natal yang sesungguhnya. Kami tidak terfokus kepada hal-hal lahiriah, tetapi kepada hal-hal yang penting, yang menjadi esensi daripada Natal, sehingga kami tidak kehilangan fokus, kami boleh merasakan sukacita yang sesungguhnya dalam kelahiran Kristus Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Kami mau berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk setiap jemaat kami yang saat ini barangkali sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mau berdoa secara khusus untuk Marcel dan juga untuk Febri. Tuhan berkati yang terbaring di rumah sakit karena sedang sakit. Tuhan, tidak bisa mereka datang beribadah hari ini, tetapi biarlah terang Kristus, sukacita Natal itu hadir dan lahir di hati mereka. Kami percaya seperti Tuhan ada di tempat ini, Tuhan juga ada di sana menyertai mereka. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka dapat sembuh dan pulih, dan dapat kembali ke rumah, dapat beraktivitas, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang mendampingi, keluarga yang mendampingi, Tuhan kiranya tolong, berikan juga sukacita, berikan juga kesehatan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Sekiranya di tempat ini juga Tuhan ada jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau juga kiranya menyatakan kuasa-Mu dan memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat kami, memberikan kepada kami umur yang panjang untuk dapat melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan dan komitmen yang baru di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang barangkali juga sedang dalam perjalanan untuk pulang kampung. Tuhan kiranya juga memberkati mereka, Tuhan memberkati perjalanan mereka, boleh tiba nanti di kampung halaman berjumpa dengan saudara dengan sukacita.
ataupun mungkin Tuhan ada jemaat kami ataupun anak-anak jemaat kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini untuk bergabung bersama-sama dengan keluarga yang ada di Bengkulu, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan kepada Tuhan untuk aparat keamanan yang berjaga-jaga di setiap tempat di rumah Tuhan dimanapun itu. Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh dipakai untuk boleh menjaga keamanan di seluruh gereja Tuhan, sehingga jemaat Tuhan juga boleh beribadah dengan sukacita, dengan aman. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terpujilah Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memuji Tuhan lewat persembahan pujian dari tim paduan suara Getsemani. Kepada tim paduan suara, disilakan.
Gloria in excelsis Deo. Terpujilah Tuhan atas pujian dari tim paduan suara Getsemani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Raja Sorga telah lahirlah. Mari kita meresponi cinta kasih Allah dengan menyadari bahwa bagi Allah kita berharga dan terus berkomitmen, berjuang, membayar harga untuk taat dan hidup berkenan kepadanya. Lewat pujian dari KPPK nomor 107 ayat 1-3, berita Natal yang pertama. Ayat yang ketiga, jemaat diundang bangkit berdiri. Bintang terang pimpin jalan, Majus datang dari timur, penuh harap dapat jumpa Raja yang baru lahirlah. Girang, 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 Raja Sorga telah lahirlah. Kita akan mengakhiri ibadah malam penghayatan Natal ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami kita bersama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari bahaya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Kepada
Hiduplah dalam kebenaran firman yang kau dengarkan hari ini. Hiduplah di dalam cinta kasih yang telah dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan terimalah berkat penyertaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Memberkati rumah tangga keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, Tuhan buat berhasil sejak hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat menjelang malam Natal. Besok kita akan ibadah Natal pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi kami ingatkan, besok kita mulai ibadahnya pukul 9 pagi, bukan pukul 10 ya. Jadi mohon perhatian dari Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus berkati. Monggo dipraktekkan karena cinta.